Ya, Sobat Otoblar mungkin masih ingat ya Sobat ya, pelajaran di sekolah dasar, pelajaran sejarah yang menjelaskan tentang adanya tapak kaki di atas batu yang besar. Semua anak Indonesia yang sekolah di SD pasti dapat pelajaran itu, sejarah itu. Nah, insya Allah nih sekarang saya mau ke sana. Mau ke situs Prasasti Ciarutan. Jadi saya pengen lihat langsung batu itu yang dulu waktu saya lagi sekolah SD ada di buku pelajaran kita. Saya tuh ngelihat barusan ada coretan-coretan Pak. Iya. Seperti apa ya, vandalisme ya? Iya, vandalisme. Jadi anak-anak nakal mungkin ini Pak ya? Iya. Ini Pak, misalnya tulisan ini nih Pak. Iya, ya memang sudah ada beberapa ini di depan nih ada nih. Ini goresan-goresan. Waktu prasasti ini kondisinya masih ada di pinggir sungai. Oh begitu. Iya, karena undang-undang mengenai tentang cagar budaya itu belum ditetapkan. Jadi para pengunjung yang datang memang hanya ditunjukkan kepada lokasi, kemudian tidak ada pengawasan. Terjadilah seperti itu vandalisme. Jadi dulu ini di sungai itu sampai tahun berapa Pak? Di sungai memang awal mula ditemukannya pada masa kekuasaan Belanda tahun 1600-an. Oke, di sungai yang di bawah sana. Sungai Ciarutan namanya. Nah. Kemudian ya karena banyak kepentingan terutama dari anak-anak sekolah, mahasiswa yang berkunjung ke sini karena medannya terlalu berbahaya di sungai, makanya oleh penjaga yang dulu ini diajukan ke pemerintah pusat untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman supaya terjaga untuk perawatannya. Kapan Pak dia dipindahkan dari sungai ke sini? Dipindahkan mulai pelaksanaan itu bulan Juni tahun 1981. Untuk proses pemindahan prasastinya memakan waktu sekitar 1 bulan. Kenapa lama Pak? Karena memang pada saat itu hanya menggunakan alat takal, yaitu dengan proses penarikan melalui tenaga manusia. Dengan tali. Iya. Oh, gitu. Dengan tali seling baja. Seling baja. Itu kedalaman berapa Pak dari tempat yang kondisinya sekarang ke tempat semula prasasti ini ditemukan kedalaman sekitar 40 meter ke bawah. 40 meter ke bawah. Batu sebesar ini diangkat ke atas setinggi 40 meter ya. Iya. Perlu waktu sekitar tadi 1 bulan. 1 bulan. Dengan tenaga manusia dan seling baja. Pada saat itu memang kita masyarakat
sini dilibatkan untuk bekerja, dan anak-anak dari UGM juga ada yang membantu untuk proses pengangkatan ini. Tahun 81 Tahun diangkat. 1981. Berarti yang vandalisme ini Pak, coret-coret ini sebelum tahun 81. Ini vandalisme ini terjadi sekitar pada tahun 60-an. Oh, 60-an. 60-an. Ini tahun 55 pun ada. Jadi waktu masih di sungai ini terjadinya. Gitu. Iya. Tapi setelah dipindahkan ke sini sudah nggak ada lagi. Iya, karena sudah tahu mengenai tentang undang-undang perlindungannya, payung hukumnya, jadi sudah ditetapkan. Nah, jadi yang barang siapa memang yang merubah warna atau bentuk, ya, seperti yang tertulis ini, mungkin sekarang akan ditindak. Betul. Jadi mungkin zaman dulunya di sungai ini dinaik-naikin, didudukin gitu Pak. Iya, karena ketidaktahuan. Jadi belum ada sosialisasi dari pemerintah ataupun dari balai arkeologi. Betul. Nah ngomong-ngomong Pak, kalau batu ini menurut Bapak nilai sejarahnya itu sebesar apa? Jadi mengenai tentang prasasti Ciaruten ini, nilai sejarahnya memang sangat ini ya. Karena prasasti ini merupakan prasasti peninggalan pertama masa kerajaan Tarumanegara. Ini merupakan simbol kejayaan yang pada saat itu memang Purnawarman mempunyai sejarah yang sangat panjang dengan wilayah kekuasaannya meliputi Pulau Jawa. Oh begitu. Iya. Nah Pak, ini kan di sini ada coretan asli lah dari mungkin Raja Purnawarman Pak ya. Betul. Bapak bisa nggak menerangkan kepada kita nih? Nah, misalnya ini kalau apa, ini kan ini di sini ada sepasang jejak kaki. Betul. Yang seperti kaki Dewa Wisnu. Nah, itulah jejak kaki sang raja sebagai raja yang pada saat itu mencapai puncak masa keemasannya. Di sini pun ada terdapat tulisan seperti huruf ikal oleh para ahli pun ini belum bisa diterjemahkan. Mungkin diduga ini hanya menunjukkan wilayah atau merupakan peta petunjuk. Ada juga yang menyebutkan bahwa ini sebagai simbol tanda tangan sang raja pada saat itu. Nah, kalau tulisan yang 4 baris ini memang sudah bisa diterjemahkan. Apa tuh Pak artinya Pak? Ini merupakan huruf Palawa kuno ini ya, yang merupakan memang ciri dari masa kerajaan Tarumanegara, karena semua prasasti-prasasti yang ditemukan di wilayah Jawa Barat semua sama menggunakan huruf Palawa. Seperti ini. Berbunyi jadi Pikranta Sapanipate Srimata Purnawarmana Tarumanagaren Rasa Pisnori Papadan Payam. Nah, jadi di sini nampak sepasang tapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman. Itu raja di negeri Taruma, di kerajaan Taruma yang gagah berani di dunia. Nah, inilah sebagai prasasti tertua di Indonesia. Tertua di Indonesia. Karena memang di dalam catatan sejarah Raja Purnawarman itu membuat 7 prasasti yang tersebar. 3 diantaranya ada di wilayah Kampung Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Jadi ini prasasti ini dibuat untuk menegaskan aja mungkin itu wilayah dia, kekuasaan dia. Wilayah Ciaruten ini pada masa lalu bahkan orang-orang Cina pun membuat catatan sejarah yang ditulis pada masa dinasti Soi, yaitu tahun 420, yang menceritakan bahwa ada sebuah kerajaan besar ya di Nusantara, ya tepatnya di wilayah Bogor. Dulunya secara administratif, sekarang ada di Kampung Muara. Terbukti dengan adanya bukti sejarah yang ada di wilayah sini. Iya. Ngomong-ngomong, ini tahunnya tahun berapa Pak dibuat prasasti ini? Kalau tahun pembuatan prasasti ini memang kalau kita lihat mengenai tentang sejarah Tarumanegara awal berdiri pada abad 1 ke 2. Cuma memang puncak kejayaannya yaitu pertengahan abad ke-5. Nah, prasasti ini dibuat sekitar abad ke-4.
keempat. Iya. Masehi, sudah Masehi, Masehi. sudah Masehi. Sudah Masehi itu. Pak, ini ngomong-ngomong pernah ditimbang nggak beberapa atau diperkirakan bobotnya kita, berapa? mengetahui mengenai tentang berat prasasti tersebut karena waktu pengangkatan sebagai insinyur teknik untuk proses pengangkatan ini itu menggunakan dengan alat angkat atau yang disebut katrol itu berkekuatan 10 ton. Jadi di situ ketahuan bahwa berat prasasti ini mencapai 8 ton. 8 ton ini beratnya. Dengan Berat timbangan sekali. melalui proses katrol itu. Betul. 8 ton itu kalau kita bandingkan ya, Kijang Innova itu kan 1,5 ton ya. Iya, 1,5 Ini berarti mungkin sekitar 5. 5 Innova. Iya, 5 mobil berat. Innova lah kira-kira beratnya gitu. Makanya memerlukan proses yang cukup panjang. Cukup panjang, Dengan 1 waktu bulan. 1 bulan hanya baru datang ke tempat yang datar. Kita proses penarikan lagi. Ke sini Ya, ya. kalau kita hitung mengenai proses pengangkatan Ciaruten sampai ada museum seperti ini memakan waktu sekitar 5 bulan. Nah, 5 kemudian bulan. diresmikannya memang setelah itu lama juga. Peresmian itu dilakukan oleh Dr. Andes UK Chandra Sasmita yaitu Oke. pada tanggal 31 Maret 1990. Beliau adalah sebagai Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah Purbakala. Tuh, jadi tahun 81 sampai diresmikan ini tempat ini itu Iya, 90 berarti 9 tahun. 9 tahun 9 setelah tahun. proses pengangkatan. Proses pengangkatan betul. Jadi bukan hanya lokasi atau prasasti Ciaruten ini yang diresmikan, melainkan semua benda-benda yang ada di lingkungan Kampung Muara ini. Oh gitu. Jadi dalam waktu 9 tahun itu Iya. semua benda bersejarah di Kampung Muara ini diresmikan sebagai benda cagar budaya. cagar budaya. Dulu masih di sungai ya, Masih di di sungai. 40 meter di bawah sana tuh. Iya. Orang Sunda Gerahudang. Ini artinya apa, Pak? Nah, dari ini orang Sunda Gerahudang ada maknanya juga Pak sih memang tulisan ini. Jadi orang Sunda itu biar bangkit lah. Oh. Bangkit untuk membangun negara bangsa akan berkelakuan baik seperti orang-orang yang terdahulu mendirikan kerajaan itu orang-orang yang sangat bijak. Oh begitu ya. Vandalisme tapi Vandalisme ada makna ini orang Sunda Gerahudang. iya iya. Pak, ada nggak tulisan yang bukan vandalisme misalnya dari peneliti atau dari Nggak ada. arkeolog itu? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Karena kalau arkeolog nggak mungkin Nggak membuat mungkin arkeolog. Nggak mungkin. membuat vandalisme, nggak mungkin dia. Ini sampai Makanya ada membuat vandalisme dari anak-anak mahasiswa dulu. betul. Iya. Ini sampai ada nama orang Pak Indra, Iya. El, Itu waktu di sungai. Manya, Itu Ria. pun jadi kepengurusannya pun memang hanya masyarakat. Jadi belum ditetapkan sebagai pengurus resmi untuk merawat situs-situs atau peninggalan-peninggalan yang ada di wilayah sini, Pak. Nah Pak, ngomong-ngomong Pak, kenapa vandalisme ini atau tulisan-tulisan yang hasil vandalisme ini Ya. tidak berusaha dihapuskan gitu? Nah, jadi kenapa ini tidak dihapuskan? Mungkin karena kalau ini tulisan vandalisme ini dihapus, pasti menggunakan alat ya. Ini intinya untuk menghapus ini kan otomatis benda ini akan mengalami proses perubahan. Jadi akan semakin tipis kalau ini dihapuskan sampai hilang tulisan seperti ini. Mungkin warnanya juga akan berubah. Itulah karena di dalam undang-undang memang tidak boleh ada perubahan. Dia sudah dibiarkan saja seperti ini. Betul. Asal kedepannya jangan sampai terulang lagi vandalisme seperti yang sudah ada di prasasti ini. Jadi setelah Undang-Undang Pelindungan Cagar Budaya itu muncul, kalau kita menghapus tulisan ini, itu kategorinya merusak. Merusak, iya, kategorinya merusak. Iya. Mungkin ini juga buat peringatan kita bahwa apa namanya, ya kelakuan anak muda itu kadang-kadang nggak terkendali juga. Terkendali, hanya sekarang Nggak terkendali. Ya juru pelihara yang ditempatkan di situs-situs untuk merawat, melestarikan. Iya. Jadi memang ada di bawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten Ya yang Banten ya Pak punya ya. wilayah
kerja 4 provinsi, DKI Oke. Jakarta, Lampung, Jawa Barat, dan Banten. Oke. Oh, jadi pusatnya di Banten. Di Banten kantor pusat BPCB. Oke. Nah, Pak, ngomong-ngomong ini Pak, yang agak sompal ini nih, Nah, ini asli atau kecelakaan Pak? yang sompal ini memang masyarakat sini pun tidak tahu mengenai ini. Mungkin waktu masih di sungai terjadi banjir besar, ini kena material-material yang dibawa oleh banjir, mungkin kena benturan. Kena benturan ya. Nah, ngomong Pak, Bapak bisa tahu nggak yang menemukan pertama kali batu ini siapa Pak di sungai dulu? Yang menemukan prasasti Ciaruten ini memang masyarakat sebetulnya, tapi di dalam catatan sejarah itu nama Belanda, karena masyarakat pun ada di bawah kekuasaan Belanda. Oke. Dan juga situs banyak dilaporkan oleh orang-orang Belanda. Jadi nama yang menemukan prasasti Ciaruten ini N.W. Hopperman, orang Belanda. Tahun berapa ya Pak? Tahun tahun 1683 itu di catatan. Wah, penemuannya sudah lama sekali Sudah ya. lama sekali. Berarti sampai dia diangkat ke sini dari 1600 sampai tahun 81 itu berapa ratus tahun dia di sungai ya? Iya, di dibiarkan sungai. di sungai sekian ratus tahun. Kalau mulai perawatan, waktu kondisi ini masih di sungai juga ya, memang orang-orang dari pemerintahan sudah banyak yang datang dari tahun 1970-an juga. Oke. Jadi dari tahun 70-an ke sini memang sudah tidak ada vandalisme. Oh, jadi vandalisme ini kebanyakan tahun Ya, 60-an. 60-an. Iya. Pak, ngomong-ngomong ini yang telapak kaki ini diinjak atau dipahat Pak? Nah, jadi ya mungkin memang kalau untuk kepercayaan ya memang ini jejak kaki diinjak. Karena kalau menggunakan alat atau sebuah pahat mungkin tidak akan halus seperti ini. Oke. Karena berdasarkan alat yang ditemukan pada masa kejayaannya Tarumanegara itu hanya menggunakan alat batu, Lalu kemudian logam, logam. ya, walaupun masih dalam bentuk sederhana alat tersebut. Oh, Ya, jadi mungkin kalau karena kegagahannya, memiliki kegagahan ya terbentuklah jejak kaki ini. Banyak yang percaya memang ini diinjak langsung diinjak langsung ya oleh raja. oleh raja. Jadi sobat, selain prasasti ini, apa Pak namanya Pak ini? Prasasti Ciaruten. Nah, itu ada dua lagi di daerah sini, yaitu di 1 kilometer dari sini, 1 kilometer dari Prasasti Ciaruten yaitu Prasasti Muara Cianten. Muara Cianten. Itu kondisinya masih di sungai. Masih di sungai. Itu tentang Raja Purnawarman Tentang juga. Raja Purnawarman. Nah, itu kenapa Pak ini sudah diangkat, yang itu masih di sungai? Karena mungkin untuk mengangkat ya memerlukan dana yang besar juga. Jadi untuk Prasasti Muara Cianten memang sudah diajukan ke pihak yang berwenang atau ke BPCB. Ya, jadi memang sudah ada rencana untuk penyelamatan pengangkatan prasasti Muara Cianten. Memang kalau untuk waktu atau bulan belum ditentukan Pak. Karena apalagi sekarang lagi pandemi, itulah. Jadi sudah diajukan, tinggal nunggu mungkin dana turun, Iya, baru dilaksanakan. proses Tapi pengangkatan. sekarang terlanjur ada masalah pandemi, Iya. jadi tertunda. tertunda. Oke, itu bobotnya lebih berat daripada ini Pak ya? Lebih berat daripada Prasasti Ciaruten. Sekitar 13 ton. Sekitar 13 ton. Itu. Nah, kemudian satu lagi Pak, di mana? Satu lagi yang disebut situs kebun kopi atau jejak peninggalan sepasang kaki gajah. Kaki gajah. Iya. Gajah itu sebagai Sebagai tunggangan Purnawarman. Oke. Gajah tersebut adalah tunggangannya dan merupakan simbol kejayaan prasasti tapak kaki gajah itu. Jadi tunggangan dari Raja Purnawarman itu gajah. Kemudian gajah itu dibuat telapak kakinya di sebuah batu juga. Iya, di sebuah batu. Oke. Nah Pak, jadi kalau zaman dulu kita punya Raja Purnawarman yang begitu sakti ya, bisa menginjak batu sehingga telapaknya berbekas di atas batu yang keras. Kemudian dia juga punya kendaraan gajah. Gajah itu juga bisa menginjak batu dan membekaskan telapak kaki gajah itu.
Tapi kenapa kita tidak menemukan misalnya bekas keratonnya atau tempat dia dulu rumahnya atau memerintah dari mana, itu kenapa Pak? Ya, jadi memang mungkin kerajaan-kerajaan zaman dulu seperti Tarumanegara, dia punya wilayah kekuasaan yang sangat luas. Di dalam mengatur pemerintahannya, jadi dia tidak tinggal di suatu tempat, melainkan berpindah. Contohnya seperti Ciaruten, memang banyak ada ditemukan tanda-tanda adanya bekas pemukiman seperti batu umpak, struktur batu yang menandakan adanya pemukiman di masa ini. Di mana Pak ada batu Itu umpak? di sekitar prasasti Tapak Kaki Gajah, itu ada batuan-batuan besar yang merupakan bekas fondasi-fondasi rumah panggung zaman dulu. Jadi dalam bentuk keraton tapi rumah panggung yang sangat besar. Oke. Mungkin bahan-bahannya dari kayu, karena sudah ribuan tahun kayu-kayunya tersebut sudah hancur. Tinggal pondasinya aja. Fondasi-fondasi batuan yang ditemukan. Nah, kalau pusat yang Tarumanegara Pak, menurut pengetahuan Bapak tuh di daerah mana? Nah, menurut para ahli pun ya, saya berdasarkan kajian-kajian ikut dari orang ahli, memang awal Tarumanegara setelah runtuhnya Salakanegara, dia berpusat di sini, di Ciaruten ini. Kemudian melakukan perjalanan lagi ke Karawang, Batu Jaya. Di sana ada kompleks percandian, itu dibuat pada masa kejayaan Tarumanegara juga. Oke, lumayan jauh juga. Sampai ke Cirebon, ke Banten ini, Ciaruten nyambung sejarahnya. Oh begitu. Jadi mereka kayak ekspedisi mungkin ya. Raja itu berkeliling, sekarang wilayahnya disebut Jawa Barat ya. Sampai Bahkan, ke Cirebon. Menurut ahli sejarah atau arkeologi yang sudah melakukan perjalanan mengunjungi situs-situs yang tersebar di Indonesia, bahkan di luar Indonesia pun, salah satunya di India atau di Thailand itu ada situs Tarumanegara juga. Berarti wilayah sana pun ada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Di India Selatan. India Selatan. Ada situs Tarumanegara. Iya. Jadi mungkin perjalanan yang dilakukannya itu cukup jauh ya. Jauh. Kemana-mana ya. Dan setiap dia menemukan tempat atau apa, mungkin dia bikin prasasti ya. Bikin prasasti sebagai salah satu tanda wilayah. Tanda wilayah. Untuk menandakan bahwa dialah raja sebagai penguasa pada masa puncak kejayaannya Tarumanegara. Oke. Ini ngomong-ngomong, telapak kaki ini kan besar Pak ya? Besar. Ini kalau orang normal nih nomor sepatu berapa kira-kira? Nomor sepatu 45. 45 ya? 45, 46. Kalau sepatunya 45, 46, mungkin tinggi badannya juga bisa sudah beda dengan manusia sekarang. Ya gitulah kira-kira ini. Ini menarik ini. Kira-kira gitu. Ya sobat, saya coba turun ke bawah ke tempat sungai di mana dulu batu itu berada, di mana dulu prasasti itu berada. Agak curam medannya sedikit dan licin nih kalau hujan. Beruntung sekarang sedang kemarau ya. Tapi sudah dibuatkan tangga-tangga nih oleh warga di sini mungkin. Jadi nggak terlalu licin sekali. Nah, itu ada sungai. Mungkin dari sini ya, seperti ada sungai itu di batu sebelum diangkat ke atas. Itu beberapa warga yang berwisata ke sini ke sungai. Ya, ini sungainya. Mungkin karena sedang kemarau, jadi air nggak gitu banyak debitnya ya, sobat. Ya, ada 4 orang yang ingin mandi sepertinya. Karena menurut kuncen tadi, banyak orang yang percaya bahwa mandi di sungai ini bisa membawa keberkahan katanya. Nah, saya tiba di sungainya, sobat. Jadi di sungai ini pun tampak ada 2 batu yang bentuknya serupa dengan prasasti yang tadi ya. Jadi memang di sini mungkin ada batu-batu yang bentuknya besar dan itu kemudian dipahat, ditulisin oleh Raja Punawarman kata-kata yang tadi yang disebutkan oleh kuncen tadi.
Ya cuma sayangnya tidak terawat sobat, bahkan di sini nih banyak sampah-sampah styrofoam ya. Mungkin orang-orang yang makan di sini dengan styrofoam dan membuang sembarangan sampahnya di sini. Padahal kalau ini dijaga kebersihannya, keasliannya, itu tempat yang cukup menyenangkan sobat. Dengan udara yang tidak panas ya. Berbeda dengan udara di Bogor lainnya yang terasa gerah, di sini tidak gerah sobat. Coba saya mau merasakan air di sini seperti apa rasanya. Ini cukup lumayan segar sobat, meskipun warna airnya tidak sejernih sungai lain di Jawa Barat ya. Ya lumayan menanjaknya, cukup curam. Jadi terbayangkan ya sobat ya, pada tahun 1981 batu seberat 8 ton tuh diangkat dari sungai di bawah sana ke atas ke museum yang tadi kita lihat ya.